Mic-nya kok bunyi tuh. Bismillah. ينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi fadilatil hilmi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan halim, yakni kelebihan orang yang tiada kuat marah. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, i'lam annal hilma abdalu min kazmil qais, abdalu min kazmil ghaiz, li'anna al-kazma huwa tahallumu ay takalluful hilm, wal hilmu at-tabi'i wa huwa dalalatu kamalil aql wal inkisar, wal inkisari quwwatil ghadabi tahta siyasati al-aqli, walakinna ibtida'ahu bitahallumi summa yasiru jalika i'tiyadan minhu. Artinya, ketahui olehmu bahwa sesungguhnya halim, sifat halim, yaitu abdal daripada kazmil ghaiz. Karena makna kazmil ghaizi itu membiasakan menahan marah supaya jadi bersifat dengan hilim. Nah, jadi wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas dalam Al-Qur'an itu sudah luar biasa orang latihan menahan marah. Jadi al-ghaiz itu memang dipaksa untuk tidak marah latihannya. Karena adanya marah di dalam hati sudah dibicarakan minggu kemarin, itulah api adalah sumber api atau sumbernya dari syaitan. Jadi kalau masih ada marah dalam hati kita, maka ibadah kita tertolak. Karena masih ada sifat setan di dalamnya. Dan lagi makna kazmi itu memberati diri menahan marah itu supaya jadi bersifat dengan halim. Memang berat menahan marah, ketika kita marah itu berat. Beratnya luar biasa. Lebih berat kita mengangkat sesuatu yang berat. Karena itu perasaan nafsu yang memang senang marah, ya. Nafsu kita senang marah. Yakni supaya berperangai dengan yang tiada kuat marah. Yakni supaya jadi tabiatnya tiada kuat marah, yaitu dinamakan halim. Hilmin tabi'i. Dan halim tabi'i itu yaitu menunjukkan akan orang yang sempurna akalnya. Artinya kesadarannya tinggi, sudahlah sadar.
Memang kita hadapi, pasti ada gangguan marah tuh, pasti dicoba kita. Sebelum dicoba kita ada kawan mengukur kemampuan kita untuk menahan marah. Nah, bisa datangnya dari istri kita, anak kita, dan sanak kita, itu pasti. Jadi sebelum dicoba, karena tahu kita ukuran kekuatan menahan marah kita. Nah, tapi dengan berkat belajar, insya Allah ilmu itu yang menahan. Ya, ilmu yang sudah kita dengar, ilmu yang sudah kita pelajari, itulah yang menahan sedikit demi sedikit. Kalau ada tahu, marah terus kita. Itulah contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun orang ingin mengganggu beliau, bahkan sampai melempari macam-macam, dan sidin beluka-luka, kada pernah sidin marah, kada pernah dendam. Nah, itu fakta sifat halim sidin luar biasa lah, karena sidin sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita proses belajar kita ini lah, harus belajar, wajib belajar. Dan halim tabi'i itu yaitu menunjukkan akan orang yang sempurna akalnya, dan menunjukkan akan telah pacah kuat marahnya, yakni telah hilang di dalam hatinya kuat marah itu, dan telah jadi marahnya itu akan marah yang pertengahan, yang mengikut di bawah perintah akal. Nah, ini jadi marah itu memang ada lah, pun kada marah ada manusia ngarannya. Tapi dikendalikan oleh ilmu, dikendalikan oleh syariat, dikendalikan oleh akal. Dan mengikut perintah syarak. Nah, jadi marah kita tadi mengikut perintah syarak, yang sudah syarak itu masuk kepada akal kita. Seperti yang tersebut dahulu itu. Dan tetapi pada permulaannya itu dengan tahallum, yakni dengan dibiasakan akan halim itu, kemudian maka jadi bertabiat dengan sifat hilim, lambat marah. Dan hasil daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah itu, bahwa makna al-kajmi atau al-kajmu itu menahan akan marah, dan makna at-tahallum itu membiasakan menahan akan marah itu supaya jadi bersifat dengan halim. Dan makna halim itu yaitu orang yang sempurna akalnya dan lagi baik perangainya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum, wa man takhayyara al khaira yu'tah, wa man yatawaqqa asyarra yuqah. Artinya hanya saja dapat ilmu itu dengan menuntut akan ilmu itu. Nah, jadi kita kan anak berilmu pasti wajib belajar, ya. Karena ilmu itu kada datang, belajar itu pun kita belum tentu lagi lah. Tapi bila kita belajar itu sudah dapat nilai-nilai syahid fi sabilillah. Adapun pahamnya itu Allah yang memberikan anugerah. Nah, bukan karena kecerdasan otak kita, bukan karena kehebatan kita, tapi paham itu perlu dipaham, itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ke dalamnya. Dan dapat sifat halim dengan dibiasakan dengan menuntut akan halim itu, yakni dengan dibiasakan menahan marah itu. Dan barang siapa menuntut akan kebajikan, niscaya diberi akan dia kebajikan. Dan barang siapa menuntut terpelihara daripada kejahatan, niscaya dipeliharakan akan dia daripada kejahatan itu. Jadi ada proses lah, kita ada waktu. Sesuatu ada proses, ada waktu. Kada kawa langsung. Kada kawa sekali, 2 kali, 3 kali kada kawa.
harus terus menerus. Nah. Karena kita kalau beribadah rajin, baca Quran rajin, bersedekah rajin, tapi masih penyarikan, berarti yang kita baca, kita amalkan itu belum lagi membingkai, membintingi sifat kita yang marah itu. Berarti ini ada kekeliruan, di mana salahnya. Padahal orang menuntut ilmu itu tujuannya untuk menghilangkan sifat-sifat termasuk marah tadi. Nah, sifat dengki, sifat hasad itu tujuan menuntut ilmu. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ima, watlubu ma'al ilm, as-sakinata, wal hilma, walinu liman tu'allimuna, waliman tata'allamuna minhu, wala takunu min jababiratil ulama, payaglibuh jahlukum hilmakum." Ujur aja kalau lah, ujur lah nih. Pas aja lah. Kalau aja kok tersalah aku nih, karena apa ngarannya? Karena pelajaran nanti lain balik. Ujur aja, Cek. Ujur aja. Sambungannya lah. Ini kitabnya nih, nah ini juga beberapa majelis lah. Jadi kadang-kadang kalau ingat cirinya, lipatannya. Artinya tuntut oleh kamu akan ilmu dan tuntut oleh kamu serta ilmu itu. Nah, di sini jelaslah tuntutlah ilmu, ya, tuntutlah oleh kamu akan ilmu dan tuntutlah oleh kamu serta ilmu itu akan sakinah. Jadi orang berilmu itu pasti jiwanya tenang. Jadi tujuan untuk ilmu itu ketenangan jiwa, lah. Nah. Karena yang bisa menenangkan jiwa kita tuh ilmu. Ilmu itu dari Allah. Yakni tetap diri dan hilm. Yakni tiada kuat marah. Nah, jadi orang berilmu tuh sedikit-sedikit untuk membiasakan menahan marah. Marah yang terkendali, marah yang berdasarkan syariat. Itu aja ukurannya. Ilmu yang bermanfaat itu tadi ukurannya. Marah ini yang paling sulit di dalam jiwa kita nih. Yang pertama marah inilah. Kadang kalau salah sedikit marah, sarik, dua orang sedikit sarik lah. Padahal itu bagian cobaan kita. Bagian cobaan ilmu yang kita tuntut, bagian cobaan iman yang ada pada hati kita. Karena setiap sesuatu untuk mencapai kebajikan, apalagi urusan menuju Allah, itu ujiannya ganal banar lah. Yakni tiada kuat marah dan lembutkan oleh kamu perangai kamu bagi orang yang kamu mengajar akan dia. Dan bagi orang yang tempat kamu belajar daripadanya. Nah, jadi orang yang mengajar jangan panyarikan, guru tuh jangan panyarikan lah. Kadang kalau salah sedikit sarik. Nah itu berarti ilmunya yang diajarkannya tuh kada bermanfaat karena belum bisa memperisai mengurangi kemarahannya. Nah, bila ditanya kada paham, Abang Muhyiddin sarik. Nah. Dan lembutkan oleh kamu perangai kamu bagi orang yang kamu mengajar akan dia dan bagi orang tempat kamu belajar daripadanya. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu akan ulama yang keras perangainya dan lagi kuat marah. Maka kebanyakan jahil kamu atas ilmu kamu. Nah jadi kalau penyarikan tuh biar berilmu, jar Imam Ghazali itu orang jahil masih. Artinya ilmunya belum kawal lagi menahan marahnya itu kada kawal lagi, berarti belum ada manfaat lah. Nah,
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Bagus dihafal lah doanya nah. Ini doa Nabi. Artinya, wahai Tuhanku, kayakan olehmu akan daku dengan ilmu, dan perhiasi olehmu akan daku dengan sifat hilm, kuat apa? Kuat sabar. Hilm itu kuat sabar, tahan menahan marah. Dan anugerahi olehmu akan daku dengan takwa, yakni dengan ilmu takut akan Allah Ta'ala. Dan baikkan oleh kamu akan daku dengan afiah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ibtagu ar-rib'ata indallahi ta'ala. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlumu amman jahila alaika. Artinya, kehendaki oleh kamu akan ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Artinya dituntutlah cari ketinggian derajat di sisi Allah, bukan derajat di sisi manusia. Maka sambah sahabat atau sahabat bertanya, apa ketinggian di sisi Allah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, engkau perhubungkan orang yang memutuskan akan dikau. Nah, jadi kita amalan yang paling hebat, paling kuat, kita selalu menyambung silaturahim yang orang memutuskan dengan kita. Nah, siapa aja nih? Nah, orang lain, dangsana, marina, anak amanakan, sepupu, harus kita mengalah. Nah, karena kita sudah tahu, bila itu tidak dilaksanakan, maka rib'ah atau derajat tinggi itu kada kawan sisi Allah. Dan kalau di dunia masih ada itu yang menuntut kita, di akhirat tetap jalan itu, tetap bersidang di akhirat. Nah, jadi urusan manusia ini luar biasa lah. Menghambat kita masuk surga itu karena manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah. Jadi pertama kita selalu menghubungkan, menyambung silaturahim. Siapa saja. Dan engkau beri akan orang yang menegahkan akan dikau. Yang kedua, ini berat juga nih lah. Kita selalu memberikan kepada orang yang orang tidak pernah memberi kita. Jadi kalau kita memberi, jangan dipikirkan untuk dibalas. Minta akhirat aja pahalanya. Kalau kita berpikir mudahannya membalas, tuh kosong-kosong jadinya. Akhiratnya nggak ada. Di dunia aja dapatnya. Dan engkau halim daripada orang yang jahil, yang menyakiti atasmu, yakni jangan engkau marah akan orang yang menyakiti akan dikau. Nah ini nang terakhir ini nang inilah. Nah, kita anggap orang itu pila panyarikan lawan kita, orang itu jahil agama itu aja. Maka kita harus mengalah, bukan harus wajib mengalah. Kayak apapun sikapnya, maka kita wajib mengalah. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Nah, fajar Allah Ta'ala, khujil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin.
Ambillah sifat pemaaf kata Allah. Dan perintahkanlah kepada seluruh manusia berbuat kebajikan. Dan kamu berpaling dari orang-orang yang jahil. Jahil di sini, jahil agama. Itu yang dikehendaki. Jadi kalau orang jahil agama, ini pangarasan orangnya. Orangnya cerdas, pintar kalau urusan dunia. Tapi urusan agama kada paham, itulah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu pangarasan. Melihat Rasulullah itu kayak nang muspuknya ada kisah tuh Bang, padahal rancak jam dangarakan Abu Jahal itu rancak mahintip Rasulullah membaca Quran, senangnya Abu Jahal itu nah. Cuma karena Rasulullah ini Abu Jahal ini memandang Nabi kita tuh manusia biasa. Yang kedua karena memandang nih menghambatinya. Nah, dan jadi yang ketiga ini yang kita ambil lah. Yang pertama kita harus menyambung silaturahim. Yang kedua, kalau kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi. Padahal orang yang kita beri ini kan terjadi di lingkungan kita, tetangga. Misalnya bulan Ramadan, baatar wadai apa-apa kita. Jangan berharap pada orangnya ada aja. Orang ini mampu aja karena lingkungan. Jangan melatih, jangan berharap untuk dibalas. Nah, itu karena Allah tuh, orang memberi karena Allah. Nang ketiga ini orang rancak sarikwan kita. Memang kadang-kadang sarik tuh ada asbab juga orang sarik. Ini bagian ujian iman kita. Bila kita melawan, sama berarti. Jadi kita wajib mengalah. Ya biasanya nang ini berkeluarga lah, nang rancaknya lah. Berkeluarga. Nang bahwal macam-macam ini berkeluarga. Hah? 7 turunan kada mampu nih, ya itu terlalu benar. Alahan pada Allah Ta'ala itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, khamsun min sunanil mursalin, al-haya'u wal hilmu wal hijamah was siwak wat ta'attur. Artinya 5 perkara daripada jalan yang disunahkan oleh segala rasul, mursalin segala rasul. Pertama al-haya, yakni sifat malu. Sifat malu kepada Allah dan sifat malu kepada manusia. Dan kedua al-hilim, yakni tiada kuat marah. Itu adalah sifat-sifat para rasul. Ketiga al-hijamah, yakni berbakam. Nah, jadi berbakam itu sunat kalau pina ada sakit lah kepala, sunat berbakam. Bersungguh aja orang. Nah, bersungguh. Sunat itu. Karena Nabi sering itulah. Dan keempat bersiwak. Siwak ini ada yang menggunakan bersikat gigi imbah makan atau imbah guring. Tapi kalau yang dimaksud hadis Nabi itu kan siwak di setiap hendak sembahyang. Berarti kan ada bersikat gigi ngarannya. Itu ada kayunya khusus. Nah, siwak. Nah. Yakni bersugi. Dan kelima at-ta'attur. Yakni memakai bau-bauan yang harum. Itu sangat disunahkan oleh Rasulullah, terutama kita beribadah. Nah. Ini sunnah yang melekat. Yang hakikat harum itulah awaknya Rasulullah sebagian. Nah, halusidin harum. Jadi kalau kita memakai minyak harum, terutama waktu sembahyang, waktu baca Quran, waktu berzikir, itu disunatkan. Karena hakikat harum tadi adalah Rasul. Makanya orang marhabanan itu kalau jangan berdiri, yalah hadir Rasulullah aja. Hadir Rasulullah itu hakikatnya harum tuh nah. Ya toh? Karena ya Rasulullah hubbiba ilayya min dunyakum salasun, kata Rasulullah. Paling ku cintai dunia kamu tuh wahai umatku 3. Pertama at-tibu, minyak
minyak harum. Minyak harum tuh malaikat ketujuh hadir. Makanya kalau guru sekumpul, guru lain tuh kalau ada acara apa? Acara baca maulid tuh ada apa nih? Bakukus apa? Perapin nang harum tuh. Oh, luar biasa. Nang kayak ini nih, kayaknya ada nang manu pas benernya lah. Malaikat hadiran. Ada minyak harum mungkin malaikat hadir sudah. Nah. Harum itu menggerahkan otak. Mencerdaskan akal. Itu harum. Nah. Banyak ada berapa itu kalau minyak harum itu ada petunjuknya. Yang kedua an-nisa. Jar Nabi. Ibinian. Apa maksudnya? Kadang sabini-bini aja kada mananya. Ya banu ada An-nisa itu kita menolong perempuan. Siapa yang ditolong? Mama yang ditolong. Mama Rina yang ditolong kalau kesakitan. Siapa saja perempuan yang berkaitan dengan kita kalau ada kesakitan ditolong. Yang ketiga qurratu ayun fis shalah. 3 macam itu ya Rasulullah. Wahai umatku itu paling kucintai. Gawian nikam nang 3 macam itu nah. Paling tidak salah satu kita di antara 3 itu ada tagawi. Nang nyaman minyak harum. Itu dulu. Tapi minyak harumnya jangan nang ces lah tuh lain. Tuh buahnya nang naik ke anu tuh, nang begeraman nang Mekah tuh nah. Banyak orang berjual. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la yudrika bil hilmi darajatas shaim al qaim wa innahu la yaktubu jabbaran ya kah jabbaran anidan wa ma yamliku illa ahla baitihi. Artinya seorang laki-laki mendapat ia dengan hilmnya. Sifat apa? Sifat kasih sayangnya, yakni dengan tiada ia tidak akan kuat marah akan derajat orang yang puasa sehari-hari. Sifat orang yang menahan marah ini sama awan orang berpuasa lah, belumnya puasa lagi. Jadi diberi nilai pahala orang yang menahan marah itu seperti orang puasa di siang hari. Dan derajat orang yang berdiri berbuat ibadat semalam-malam. Nah, artinya orang mengerjakan salat tahajud di waktu malam. Dan bahwasanya adalah orang yang kuat marah itu disuratkan baginya seperti siksa orang yang gagah, yang membesarkan diri, yang menyangkali akan Allah Ta'ala. Padahal ia tiada mempunyai milik melainkan isi rumahnya itu juga. Nah, jadi orang yang marah nih luar biasa ancamannya lah. Padahal hakikatnya kan bisa apa-apa. Tapi kada kawa maampi marah tuh nah. Jadi orang yang marah ini kada kawa tersinggung. Nah, karena ia merasa kuat. Nah, situ salahnya. Yang paling berbahaya inya menyangkali akan Allah Ta'ala. Waktu marah tuh kada ingat sama sekali Allah Ta'alanya. Rasa inya tuh paling kuat. Padahal ya Rasulullah, ia tiada mempunyai milik melainkan isi rumahnya itu juga. Itu pun sementara. Nah, jadi kajian kita ini nang malam ini nang menahan marahnya, nah mudah-mudahan lah itu aja. Seapapun ibadah kita, kebajikan kita, amaliyah kita, sedekah kita, kalau masih ada marah, maka ilmu yang kita pelajari itu belum lagi bisa mendinding dari marah kita.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'allahu al-khalaika yaumal qiyamah nada munadin aina ahlul fadli fayaqumu unasun wahum al-qalil fayantalikuna sira'an ilal jannah fatatalaqahumul malaikatu fayaquluna lahum inna narakum sira'an ilal jannah fayaqulun nahnu ahlul fadli fayaquluna lahum ma kana fadlukum fayaqulu kunna ija zulimna sabarna wa ija usi'a ilaina afauna wa ija juhila alaina halumna fayuqalu lahum udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin. Nah, ini mudah-mudahan hadis yang kita baca ini menyentuh perasaan kita, karena ini selalu ada terjadi pada kita, selalu ada terjadi, kita hadapi masalah ini lah. Artinya apabila dihimpunkan segala makhluk di dalam hari kiamat, maka menyeru oleh munadi, malaikat maksudnya, mana orang yang ahlul fadli, mana orang yang mempunyai keutamaan, ujar malaikat, yakni orang yang mempunyai kelebihan. Maka berdiri beberapa manusia, padahal sedikit mereka itu, sedikit ternyata nang punya kelebihannya lah, amalannya nang kau manggil ini sedikit, mudahan kita termasuk kena lah nang sedikitnya nah. Padahal sedikit mereka itu, maka berjalan mereka itu, padahal bersegera kepada surga. Maka mendapati akan mereka itu oleh beberapa malaikat, maka berkata malaikat, adalah bahwasanya kami melihat akan kamu, padahal bersegera kepada surga. Maka berkata mereka itu bagi malaikat, orang-orang yang mempunyai keutamaan tadi, adalah kami orang yang mempunyai kelebihan. Maka berkata malaikat itu, apa kelebihan? Apa kelebihan kamu? Maka berkata mereka, adalah kelebihan kami, jar mereka yang punya punya keutamaan tadi. Kami yaitu apabila dizalim orang akan kami, maka kami sabar. Nah ini nah kita ambil. Bila orang tuh menjalim kita, kita sabar. Dijalim ini macam-macam, bisa harta, bisa kehormatan kita, bisa keluarga kita, nang dijalim, kita sabar. Kenapa jadi sabar? Ini karena ujian. Setiap seseorang yang ingin meningkat ke hadirat Allah itu pasti dicoba. Ya tuan guru tuh cobaannya, nang kayak guru kita sekumpul kayak percobaannya sakitnya luar biasa, macam-macam masalah. Tapi sabar. Jadi jar mereka, kami ini bila dijalim, kami sabar. Dan apabila dijahati oleh orang akan kami, maka kami ampuni akan dia. Gabiannya ngalih nih lah. Kalau ada masalah, lah plong dalam hatinya nih. Ini ngarannya orang ma'rifah kepada Allah. Ini maksudnya orang ma'rifah. Pinandu sudah unggawian yang terjadi bahwa semuanya itu adalah asar dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menyakiti akan kami oleh orang yang jahil, maka kami halim akan dia, yakni kami tiada marah akan dia. Karena bila orang yang berbuat jalim itu dianggap orang itu jahil agama. Kalau orang yang berilmu pasti kada mau buat jahil. Walaupun cerdas orangnya, tapi bila berbuat jahil itu dianggap jahil terhadap agama. Bantuan guru pang berarti berbuat jahil, pada saatnya berbuat jahil itu ilmunya hilang. Ilmu agamanya tuh nak ada. Nah. Maka berkata malaikat itu bagi mereka itu, masuklah kamu ke dalam surga. Maka bagi kamulah sebaik-baik surga itu balasan orang yang berbuat amal kebajikan. Tiga macam ini mudah-mudahan kita diberikan Allah
taufik dalam hati kita. Paling tidak kita sudah membaca dan belajar, berarti kita sudah berilmu. Dan kita berniat untuk mengamalkan, yang 3 macam niat kita tuh dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan ayat 63. Ini dalil Al-Qur'annya. Lah, orang-orang ma'rifah. Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, dan apabila mengata akan mereka itu oleh orang yang jahil itu, maka mengata mereka itu dengan katanya sejahtera kamu. Jadi kalau orang-orang sudah ma'rifah itu apa aja orang menyambatilah. Malah ini mendoakan. Kada mau membalasnya, karenanya sudah pinandu setiap gerak-gerik seseorang yang menggangguinya atau mencemoohkaninya, itu pasti adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setengah hukama, makna ayat ini apabila menyakiti akan mereka oleh orang yang jahil, maka tiada marah mereka itu akan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ija sabbaka insanun aw igtabaka aw ayyaraka fa alayka bil hilm fa fihi najatu fid darain amma fil hal fala yazidu fi jawabihi wa huwa yazidu fil akhirah jazilal sawab. Dan apabila memaki akan dikau oleh manusia, atau mengupat ia akan dikau, atau menghinakan ia akan dikau, maka lazim atasmu dengan hilm, yakni jangan engkau marah akan dia. Maka di dalam yang demikian itu, lepas engkau daripada kejahatan di dalam dua negeri, yakni di dalam dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita kada marah, diganggu oleh orang yang jahil, maka kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada masalah. Adapun sekarang di dalam dunia, maka yaitu tiada menambahi ia di dalam jawabnya itu, dan yaitu menambah ia di dalam akhirat akan beberapa pahala yang amat besar. Artinya kita jangan sampai menjawab ketika di dunia itu kalau disambati oleh orang-orang yang dianggap orang itu jahil agama. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan lagi menyebutkan pula Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, "I'lam anna kulla zulmin sadara min syakhsin fala yajuju muqabalatuhu bimislih, fala yajuju muqabalatul ghibah bil ghibah, wala muqabalatu tajassusi bit tajassus, wala muqabalatu sabbi bis sabbi, wa kaja sairul ma'asi, wa inna ma al qisasu wal gharamatu ala ma warada asyar'u bihi wa qad fasalnahu fil fiqh." Ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap pekerjaan yang zalim, yang terbit daripada seseorang kepada seseorang yang lain itu, maka yaitu tiada harus membalas akan dia dengan seumpamanya. Maka tiada harus membalas akan orang yang mengupat dengan mengupat akan dia pula. Kalau dibalas berarti kosong-kosong sama dosanya. Kalau kita berdiam, kita yang untung. Dan lagi tiada harus membalas akan orang yang membukakan aib seseorang dengan membukakan aibnya pula. Dan lagi tiada harus membalas akan orang yang memaki dengan memaki akan dia pula. Demikian lagi sekalian pekerjaan maksiat, maka yaitu tiada harus membalas akan dia, dan hanya saja diharuskan membalas qisas dengan qisas, yakni harus membalas akan orang yang membunuh akan orang yang dibunuh pula akan dia, atau membalas akan orang yang melukai akan orang dengan luka dilukai pula. Dan lagi harus membalas akan gharamah, yakni membalas akan seseorang yang membinasakan akan hak seseorang yang
Seseorang yang dengan dituntut mengganti akan haknya itu dengan seumpamanya, yaitu sekira-kira yang didatangkan oleh syara dengan dia jua. Dan telah kami sebutkan perbedaan itu di dalamnya pada kitab fikih. Tetapi yang terlebih baik dan yang terlebih abdal memaafkan akan kisas dan garamah itu seperti firman Allah Ta'ala, "Pamani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum." Artinya, maka barang siapa berbuat zalim akan kamu, maka balas olehmu akan dia dengan seumpama perbuatan yang menzalim ia akan kamu itu. Nah itu aja yang boleh lah. Kalau membunuh itu kisas. Kalau garamah ini kan bisa diganti dengan nilai. Nah, tapi kalau dimaafkan itu lebih abdal. Nah jadi kesimpulan kita di sini, masalahnya kita ini kan belajar hilm, menahan marah. Jadi cobaan menahan hilm itu pasti ada di hadapan kita cobaannya. Wa ima anak kita, istri kita, atau dangsana kita, atau anak kemanakan kita, atau itu pasti lah. Nah tapi kita sudah paham seperti ini, maka kita memohon kepada Allah agar hati kita dikuatkan bersabar. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari sampai kalimat menjadi ilmu pengetahuan kita, dan apa yang kita baca kalau itu merupakan perintah maka kita berniat mengamalkan, kalau mau itu larangan maka kita berniat untuk meninggalkan. Itu dicatat sama malaikat Allah niat kita lah. Adapun melaksanakan itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa sengaja atau dosa tidak sengaja, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada orang minta betahlil lah, orang banyak ratus. Apakah imbas sembahyang, apakah ini? Hah? Nah, ya sembahyang. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.